Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam paguyuban kepala desa di Kabupaten Purworejo, Polosoro, Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Purworejo, perwakilan kepala desa dari 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo, perwakilan kelompok masyarakat dan perwakilan warga calon penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2022 mendatangi kantor Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Purworejo, Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo, Jawa Tengah, Kamis 17 November 2022. Kedatangan mereka agar bisa bertemu dengan Bupati Purworejo atau pimpinan Setda Kabupaten Purworejo untuk menyampaikan tuntutan dan permintaan agar segera mencairkan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2022. Pasca terbitnya surat pemberitahuan pembatalan penerima bantuan yang disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dengan nomor surat 458-2403-2022 kepada para pemohon bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2022 pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 lalu. Kedatangan mereka diterima oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo Bambang Susilo, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Eko Paskianto, dan Kepala Badan Kesatuan Pembangunan dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Purworejo Agus Widianto. Mereka kemudian menggelar audiensi bersama guna membahas penyelesaian masalah dan solusi tentang adanya pembatalan bantuan dana perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2022 di Kabupaten Purworejo. Audiensi itu bertujuan untuk mencari solusi bersama agar permasalahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2022 bisa terpecahkan. Ini kita memang audiensi dengan Bupati, permohonannya seperti itu, kaitan dengan RTNH tahun 2022 yang kemarin berdasarkan surat dari Pekimtan tidak bisa dicairkan di tahun 2022. Sementara di lapangan masyarakat sudah melaksanakan kegiatan itu, ada yang sedang proses pembangunan, ada yang sudah selesai, sehingga kemudian menimbulkan permasalahan. Nah, ini kita kemudian ketemu di sini diwakili oleh Pak Asisten, Pak Kadinas Pertimtan dan Pak Kepala Kesbangpol Mas mencari solusi bersama agar masalah ini bisa terpecahkan. Hasilnya, Pak? Hasilnya karena pimpinan hari ini tidak ada, Pak Bupati sedang di Jogja, Pak Sekda juga tidak di tempat. Nanti akan disampaikan kepada pimpinan dan kita diminta nanti hari Senin depan berarti tanggal 21 November. Jadi ada audiensi ulang. Saya kira tidak, sudah clear audiensinya hari ini, tinggal nunggu putusan saja. Nanti seperti apa hari Senin depan. Yang diharapkan dari hasil itu? Yang diharapkan tentu ya dicairkan, karena kalau tidak dicairkan ini kan jadi masalah. Cara bayar siapa? Tahun ini atau tahun ini harus, karena kalau tahun depan berarti masuknya di anggaran tidak bisa. Secara mekanisme penganggaran tidak bisa. Secara anggaran berapa, Pak? Jumlahnya berapa? Totalnya 398 rumah kali 15 juta. 5 miliar sekian, hampir 6 miliar. 6 miliar kurang dikit. Ya, dari pembangunan di masyarakat bagaimana, Pak? Ya, pembangunan di masyarakat ini sudah selesai atau dalam proses karena memang waktu itu ada arahan dari personil di Perkimtan karena PIWA untuk segera melakukan dropping dan proses pembangunan. Sebenarnya jalan melihat ada. Buktinya ada ya, Pak? Ada. Kita sudah sampaikan tadi. Via apa, Pak? Via WA. Sumbernya belum diketahui ya, Pak? Sudah. Personil di inisial A dari Perkimtan. Dan dari saat ini perwakilan berapa desa? Hari ini yang hadir adalah 4 orang pimpinan Polosoro dan PPDI, 16 perwakilan Kades dari 16 kecamatan, kemudian 3 orang perwakilan masyarakat dan 2 perwakilan kelompok masyarakat. Intinya mendesak dicairkan apa ya? Pembangunnya dari mana? Nah itu makanya harus cair, kalau nggak cair yang mau bayar siapa? Bayar tagihan material. Karena kan sudah proses. Iya, karena diutangi, dipinjami oleh supplier. Pinjam dari. Iya, karena waktu itu kan memang mekanisme anggaran itu dibayar setelah kegiatan baru dibayar, tidak dibayar di muka. Nah, jadi masalah ketika kegiatan sudah jalan, dananya tidak jadi cair. Ada 4 hal ini kan tuntutannya minta agar segera dicairkan sesuai tahun anggaran ini, artinya mereka menghendaki teman-teman itu tahun 2022 ini
RTLH itu ya tetap dilaksanakan permintaannya itu kan. Yang kedua, untuk jawaban bisa dan tidaknya itu segera mungkin cara tertulis. Yang ketiga, mereka sampaikan bahwasanya yang mereka sampaikan DPRD itu dalam konteks hal ini mendorong ini juga untuk segera bisa diselesaikan. Walaupun sebetulnya di depan tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, ternyata Pak Eko tidak bisa bergerak itu juga karena sudah ada komitmen DPRD dan eksekutif bahwasanya RTLH 2022 katanya harus berhenti karena bukan karena banyak hal yang berkaitan dengan regulasi tidak bisa terpenuhi. Awalnya itu kan ada regulasi, nah itu yang tahu teknis, Yang keempat apa? Nah itu akan mengirimkan data-data. Pak Kades lewat Pak Kades, bahasanya Pak Kades rasa dicek loh gitu, data kita kirim ke data ini kan. Pak, ada kemungkinan cair nggak Pak untuk tangan Pak? Ora iso ngomong. Yo ora kan iki kebijakan. Berarti kemungkinan cair Ya tapi kan yang namanya solusi kan bisa dibicarakan dong. Iso dan tidaknya itu kan nanti kan pastinya memang juga harus duduk bersama. Bersama nih menurut saya juga. Semuanya duduk bersama ya, ada persoalan kan juga menyangkut. Sebenarnya para kepala desa mungkin atas nama pemerintahan desa ya hanya menindaklanjuti apa yang menjadi keluh kesah masyarakat sebagai penerima bantuan RTLH. Karena setelah menurut informasinya itu semua proses dilalui, tiba-tiba ada surat yang bisa kita simpulkan sebagai pembatalan kegiatan bantuan RTLH tersebut. Padahal mungkin hampir mayoritas penerima itu sudah melakukan atau di dropping material ya mendekati 100%. sudah mulai dibangun sekarang? Ya mayoritas sudah dibangun, bahkan sudah ada beberapa yang sudah 100%. Ada berapa Pak itu kira-kira? Ya menurut data kemarin sebetulnya ada penerimaannya 398 yang salah. Dari 38 desa dan 3 kelurahan. Itu dasarnya kenapa kok udah dibongkar? Ya dasarnya atas perintah dari Perkintan tentunya, karena itu koordinasinya kan langsung dari pendamping kepada individu penerima. Ada pemberitahuan kalau itu bisa cair gitu ya? Ya menurut informasinya ya seperti itu, karena mekanisme tentunya masyarakat itu akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh dinas terkait. Karena secara administrasi mereka juga sudah dibuatkan buku rekening, sudah tanda tangan dan sudah ada sosialisasi untuk segera melaksanakan. Tapi juga saya garis bawahi sekali lagi Pak, kalau kemudian kami di DPRD ini dianggap memutuskan bersama, kemarin statementnya Pak Perkintan, ini kan tidak paham Pak Kepala Dinas ini. Kalau ngomong duduk bersama ya nggak bisa, ini ranahnya kan ranah eksekusi Pak. Anggaran sudah clear kok dari tahun lalu, kok sudah ditetapkan dalam APBD 2022. Bahkan kita diberitahukan baru di bulan Oktober yang lalu. Nah ini saya sampaikan, kalau Pak Perkintan ngomong bahwa kemudian tidak jadi, ini sudah diputuskan bersama DPRD, ini Pak Perkintan tidak paham alur pemerintahan, saya katakan. Kemudian yang kedua Pak, bahwa peraturan bupati keluar di bulan Juli ini kan juga tidak dibahas bersama DPRD. Peraturan bupati ini kan muncul dari Bupati Purworejo. Kemudian yang kedua, yang terakhir perlu kami sampaikan juga bahwa ada, saya tidak tahu bahasanya apa, tapi artinya ada miskomunikasi, ada salah koordinasi yang dilakukan oleh oknum Perkintan. Kenapa? Kita menyoroti di lapangan yang sudah dibongkar ini tidak hanya 1-2 rumah loh, hampir semua sudah dibongkar di lapangan. Ketika kami runtut ke lapangan, ini ada semacam himbauan untuk segera dikerjakan, walaupun sifatnya bukan surat resmi, tapi ada WA-nya, itu dari orang Perkintan, dari oknum Perkintan, itu mereka meminta kepada desa-desa untuk segera membongkar. Nah ini kan menjadi permasalahan, tapi kemudian kalau sekarang mereka lempar bola, lempar handuk seakan-akan bahwa ya harusnya kalau dibongkar ini kan menunggu surat resmi. Loh, percayalah resmi tidak resmi, tapi itu ada WA-nya.
Artinya untuk segera dibongkar. Bahkan ada yang bertanya lagi, ini sudah pasti cair, sudah. Ini kan berarti ada miskomunikasi dan miskoordinasi di sana. Ada koordinasi yang tidak baik di dalam Perkimtan menjalankan program ini. Nah, harapan kami tentu jangan sampai program RTLH yang fungsinya, manfaatnya, artinya outputnya adalah mengurangi angka kemiskinan. Ini kalau dibiarkan seperti ini, kami khawatir justru ini akan menambah angka kemiskinan dan menciptakan kemiskinan baru. Jadi saya kira, monggo, mari kita bersama-sama duduk dengan kepala dingin, kita cari solusi bersama lah. Saya kira seperti itu. Jadi ada upaya pemanggilan nggak Pak terhadap klarifikasi ini? Dinas Perkimtan kita panggil berkali-kali. Nah ini yang perlu saya klarifikasi. Kita undang Dinas Perkimtan. Pada saat rapat dibahas betul kita undang Dinas Perkimtan. Ini coba sih bagaimana kronologinya kok bisa seperti ini. Kalau kemudian itu dianggap sudah diputuskan bersama untuk digagalkan di DPRD, nah ini kalau saya kira ini Pak Perkimtan waktu rapat tidur atau tidak paham atau seperti apa, saya kurang mengerti gitu loh Pak. Jadi kami memahami secara administrasi tentu yang namanya peraturan bupati itu harus ditepati, harus ditaati Pak. Karena itu bagaimanapun itu kan aturan perundang-undangan. Tapi tentu ketika ini ada permasalahan di masyarakat, ya harus dicari solusinya. Saya kira seperti itu. Tapi saya sampaikan di DPRD, kami sampai dengan penganggaran itu APBD 2022 semua sudah clear Pak. Jadi kami tetap mendorong dalam hal ini yang eksekutif. Tentu kami hanya bisa mendorong dalam hal ini untuk mencari solusi bersama agar masyarakat itu tidak menjadi korban. Dari Purworejo, Widarto Bagelen Channel melaporkan.